Perkenalkan, nama saya Eljori Leroya. Saya dari Prodi Bisnis Digital 24D21. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan syaraf tiruan. Konsep dasar jaringan syaraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Dan dalam konteks komputer, JST digunakan dalam klarifikasi, prediksi, deteksi pola, dan pengetahuan citra dan suara. Apa sih struktur dasar JST? Sama seperti otak, JST tersusun atas unit dasar yang disebut neuron buatan, dan biasanya terdiri dari 3 jenis lapisan, yaitu input layer, hiding layer, output layer. Dan cara kerja JST yaitu menjumlahkan input dengan bobotnya, menerapkan fungsi aktivitas activation function, dan meneruskan output ke neuron berikutnya. Terus proses pembelajaran JST. Yang pertama itu forward propagation. Data melewati jaringan dari input ke output untuk menghasilkan prediksi. Terus perhitungan error, menghitung seberapa jauh hasil prediksi dari target menggunakan fungsi loss. Terus yang ketiga, backward propagation, menghitung gradient error dan memperbarui bobot dengan algoritma optimasi. Terus contoh aplikasi JST, yaitu di dalam bidang itu contoh penggunaannya kesehatan itu prediksi penyakit dari data medis. Kalau keuangan itu deteksi penipuan dan transaksi. Teknologi itu mengenalkan suara dan wajah. Industri itu memprediksi permintaan dan maintenance. Dan pendidikan itu sistem rekomendasi materi pelajaran. Terus tuh apa sih keunggulan dari JST? Belajar langsung dari data, dapat memodelkan hubungan kompleks, cocok untuk data besar dan tidak terstruktur, digunakan pada berbagai bidang visual, audio, dan prediktif. Dan apa aja sih keterbatasannya JST itu? Butuh banyak data untuk akurat tinggi, waktu pelatihan bisa lama, sulit dijelaskan secara intuitif, dan resikonya overfitting jika tidak dikendalikan. Apa sih perbandingan dari JST versus otak manusia? Aspek otak manusia itu jumlah neuronnya 80 miliar. Kalau misalkan JST itu ratusan hingga jutaan. Proses pembelajaran bagi otak manusia itu biologis dan adaptif. Kalau JST itu algoritma dan komputasi. Kalau kecepatan proses, kalau otak manusia lambat tapi kompleks. Kalau misalkan JST itu cepat tapi terbatas. Kalau energi itu, kalau otak manusia sangat efisien. Kalau misalkan JST itu konsumsinya tinggi, GPU dan CPU. Dan kesimpulan, jaringan syaraf tiruan adalah fondasi penting dalam kecerdasan buatan modern, meniru fungsi otak manusia dalam memproses informasi dan belajar dari pengalaman. JST sangat efektif dalam menangani tugas yang melibatkan data kompleks dan tidak instruktur seperti gambar, suara, dan prediksi. Kecepatan dan backpropagation dalam jaringan syaraf tiruan. Apa itu perceptron? Apa sih itu perceptron? Perceptron adalah unit dasar dalam jaringan syaraf tiruan. Dikenalkan oleh Frank Roosevelt pada tahun 1958. Ini adalah model neuron buatan sederhana yang mampu melakukan klarifikasi linear.
Dan contoh sederhana dari neuron runner, jika kamu ingin mengklarifikasikan email sebagai spam atau tidak spam, perceptron bisa dilatih berdasarkan fitur seperti jumlah kata tertentu, penggunaan huruf kapital, dan lain-lain. Dan di sini saya menjelaskan tentang deep learning dan jaringan syaraf dalam model prediksi. Apa sih itu deep learning? Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan banyak lapisan tersembunyi. Istilah deep mengacu pada kedalaman lapisan jaringan yang memungkinkan permodelan pola kompleks dan representasi data tingkat tinggi. Contoh analoginya itu, jika machine learning seperti anak sekolah, maka deep learning adalah pakar yang bisa berpikir kompleks. Dan struktur umum deep neuron itu sebuah jaringan deep neuron dari input layar, menerima data mentah, hidden layers, lapisan yang mengekstrak pola dan fitur dari data secara bertingkat. Semakin dalam jaringan, semakin abstrak fitur yang dipelajari. Menggunakan fungsi aktivitas seperti ReLU, sigmoid, dan TEN. Dan sekian dari saya penjelasan tentang syaraf tiruan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penjelasannya kurang terdengar dan kurang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih.